produksi atau sistem manufaktur ya. Nah, saya sempat lihat ya di apa namanya, eh, Anda itu sudah belajar di semester ini macam-macam sebetulnya ya. Yang yang sebetulnya itu bukan, kalau idealnya itu bukan di semester awal ya. Nah, sehingga sebetulnya kuliah pengantar ini menjadi apa, menjadi terus terang rada kagok gitu ya. Namanya pengantar di awal, yang seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ini tuh baru mengantarkan Anda untuk siap mempelajari materi selanjutnya. Sementara kalau saya lihat Anda sudah di materi selanjutnya tadi, sementara ini sekarang baru pengantar. Nggak masalah, tapi ya intinya nanti mungkin Anda akan merasa yang ini kan sudah dipelajari di kuliah ini gitu, bahkan lebih mendalamnya gitu ya, karena ya ini kan pengantarnya. Tapi mungkin saya akan lebih menekankan kepada fungsi pengantar TI sebagai integrator ya. Integrator konsep ya. Karena yang sudah pernah saya sampaikan juga, di TI itu yang dipelajari kan bermacam-macam ya. Tapi bukan untuk macam-macam gitu ya. Sudah saya sampaikan mengapa bermacam-macam, karena memang sistem yang kita tangani di TI itu eh, meliputi banyak aspek ya, meliputi banyak unsur ya, sehingga kemudian kita harus mempelajari aspek-aspek atau unsur-unsur tersebut agar bisa mengenali masalah seperti apa yang biasanya dihadapi oleh orang TI dan bagaimana teknik metode penyelesaiannya ya. Itu aja yang jadi apa concern saya, artinya eh, Anda ya walaupun di TI itu belajar bermacam-macam, harus bisa melihat keterkaitan satu dengan yang lain sehingga nanti itu terintegrasi menjadi satu kesatuan ya. Oke, itu ya, setelah saya lihat apa yang sudah Anda pelajari di semester ini. Nah, saya kembali akan menyampaikan, untuk intinya kan TI kan berkenaan dengan perancangan perbaikan sistem ya. Dan kemudian sudah saya kenalkan sistem sebagai konsep dan pengertiannya seperti apa. Dan kemudian ada berbagai macam sistem yang secara spesifik dipelajari di TI. Yang pertama adalah sistem kerja, sudah kita bahas ya. Kemudian sistem produksi atau sistem manufaktur yang sekarang ya. Nanti akan juga kita lihat sistem yang lebih luas yaitu sistem bisnis. Nah, eh, kemudian ini juga sudah saya sampaikan, kita bisa mengatasi suatu masalah ya kalau kita memahami masalah tersebut dengan baik, karena memang cara bisa mengatasi suatu persoalan itu harus memahami persoalannya. Nah, dan sebagai orang TI kita berpandangan meyakini bahwa setiap masalah itu terlingkup dalam sebuah sistem karena setiap hal merupakan sistem ya. Dan untuk bisa menyelesaikan masalah ya, di mana sistem berada pada di mana masalah tersebut terlingkup dalam sebuah sistem, maka kita harus memahami sistem yang melingkupi persoalannya dengan baik. Nah, apa saja yang harus kita pahami dari sistem yang melingkupi sebuah persoalan? Ya. Nah, yang salah satu yang utama yang harus kita pelajari dari sebuah sistem adalah mengenai sifat karakteristiknya. Nah, kita sudah mulai apa minggu lalu juga sudah bagaimana ya sistem, maaf, karakteristik sistem, sifat karakteristik sistem pada sistem produksi. Ya. Dan kemudian sudah kita bahas sistem produksi pun ada macam-macam gitu ya, ada berbagai macam ya.
Ini yang sudah kita eh, bahas minggu yang lalu, ya, di mana menurut strategi responnya terhadap pelanggan ada yang kita namakan sebagai sistem produksi yang make to stock, ada make to engineer, eh, maaf, make to order, juga engineer to order, gitu ya, assembly to order, ya. Itu terkait dengan strategi respon kepada pelanggan. Maksudnya strategi respon adalah bagaimana produsen, ya, perusahaan merespon pelanggannya, ya. Tentu saja dalam konteks supply demand, adanya permintaan penawaran, ya. Kemudian menurut rancangan proses produksinya ada proses produksi yang continuous, ada yang discrete, ada yang batch. Kemudian aliran prosesnya ada yang flow shop, job shop, ada yang project. Nah, setiap jenis sistem produksi memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Dan karena memiliki karakteristik tersendiri, maka persoalan yang muncul, ya, juga eh, masing-masing berbeda. Ya. Persoalan pada sistem produksi yang make to stock berbeda dengan persoalan pada sistem produksi yang make to order. Berbeda lagi dengan persoalan pada sistem produksi yang assemble to order, ya, atau yang eh, proses produksinya continuous, persoalannya berbeda dengan yang proses produksinya discrete dan seterusnya, ya. Maka kita perlu mengenali jenis-jenis dan karakteristik sistem produksi tersebut untuk selanjutnya bisa memahami persoalan seperti apa yang biasa muncul pada masing-masing jenis sistem produksi tersebut, dan nantinya akan mempelajari teknik metode seperti apa yang cocok digunakan untuk mengatasi masalah yang bersangkutan. Ya, yang saya sampaikan ini pengantar dan pendalamannya itu ada di setiap mata kuliah. Beberapa di antaranya sebetulnya saya lihat Anda sudah mempelajari mata kuliah yang pendalaman tersebut. Ya. Nah, paling ini eh, penyikapan Anda pada suatu mata kuliah jadinya adalah eh, pada mata kuliah tersebut, misalnya saya lupa apa ya, intinya ada satu mata kuliah misalnya, oh ini dalam hal sistem produksi termasuk jenis yang mana? Oh pantas persoalannya begini, ya. Kemudian teknik metodenya seperti apa, ya. Dan nanti kalau Anda misalnya kerja kan juga harus mengenali sistem produksi di tempat kerja tersebut seperti apa, termasuk yang mana. Benar. Kemudian oh, biasanya kok sistem produksinya begini, misalnya make to stock misalnya, oh persoalannya begini, teknik metodenya begini, ya, dan seterusnya, ya. Ini minggu lalu sudah sampai di sini, bahkan sudah mulai ini ditambah di sini, ya. Karakteristik yang lain apa sih? Ya, kita bisa melihat perbandingan karakteristik, apakah misalnya yang ini yang eh, pengelompokan sistem produksi menurut alirannya, ya, apakah flow shop, job shop, ataukah project, di mana kalau yang flow shop volume produksinya tinggi, yang project itu tunggal, jadi hanya satu, ya, memproses satu produk, satu output itu kalau project, ya. Nanti untuk produk yang lain artinya sudah proyek yang lain lagi, ya. Sehingga, nah, oke, misalnya kemudian kontribusi tenaga kerja, ya, pada flow shop itu rendah, pada proyek tinggi, ya. Sehingga ini misalnya pada sistem produksi yang flow shop, kualitas produk itu lebih banyak ditentukan oleh alat yang digunakan, mesin yang digunakan, ya. Tapi pada proyek masih banyak bergantung juga pada pekerja, ya. Walaupun makin lama tentu saja juga alat semakin canggih gitu, ya. Maksudnya apa sih? Nah, flow shop, ya.
flow shop itu alirannya membentuk suatu aliran gitu, betul-betul yang kemudian dinamakan sebagai apa namanya lintasan ya, membentuk satu lintasan, lintasan produksi yang kemudian juga ini peralatannya khusus ya. Sedangkan project sangat umum ya. Kalau job shop itu antara flow shop dan project lah ya. Khusus dan otomatis. Ya. Yang flow shop itu otomatis. Karena otomatis ya, itu kualitas sangat bergantung kepada mesinnya, alatnya ya. Bahkan misalnya karena pekerjaannya ya, pekerjaan itu dibagi-bagi menjadi sangat rinci ya, sangat menjadi sangat sederhana. Kalau project mungkin saya kasih, ini sudah pernah saya sampaikan mungkin ya. Kalau produksi pakaian misalnya, ya. Kalau garmen, ya, di pabrik garmen dengan kapasitas produksi yang tinggi, itu alirannya flow shop, ya, membentuk lintasan produksi tadi. Mesinnya sangat khusus, mesin untuk bikin lubang kancing, mesin untuk masang kancing, mesin untuk motong bagian kerak misalnya itu sangat khusus ya. Sehingga pekerja itu tinggal kasarnya tinggal pencet tombol gitu ya. Jadi ya dan kualitasnya sangat bergantung pada mesinnya, bukan pekerjanya. Sehingga ini pekerjanya dengan tingkat pendidikan yang rendah nggak masalah ya. Pokoknya masih punya otot bisa kerja karena pekerjaannya menjadi sangat sederhana. Berbeda dengan yang proyek bikin pakaian tapi adalah baju pengantin. Nah, baju pengantin itu kualitasnya sangat dipengaruhi oleh pekerja, ya. Sehingga nanti pasti persoalannya berbeda yang tadi saya sebutkan. Persoalan-persoalan pada industri yang close shop berbeda dengan yang project, ya. Berbeda dengan yang job shop. Teknik metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah juga berbeda. Dan tata letaknya, Anda nanti juga belajar tata letak fasilitas produksinya juga berbeda untuk bisa efektif, efisien. Ya. Dan ini nanti lebih banyak dipelajari di kuliah sistem produksi. Nah ini kemudian yang mungkin minggu lalu juga sudah diintip sedikit ya. Nah, dari sisi tenaga kerja tadi sudah saya sebutkan misalnya. Ya, nilai tambah dari pekerja untuk flow shop itu sangat rendah karena nilainya lebih ditentukan oleh mesin tadi ya. Tapi pada proyek sangat tinggi ya. eh, Job content scope. Nah, jadi apa namanya? Lingkup pekerjaannya itu sangat sempit, sangat kecil. Tadi apa? Cuman eh, masang kancing, cuman bikin lubang kancing, cuman kalau di garmen gitu ya setrika, cuman masukkan mengemas. Ya. Tapi kalau di project itu satu pekerja menangani banyak apa proses gitu ya. Sehingga perlu skill yang tinggi ya. Tapi kok yang close up skillnya cukup rendah ya. Karena skillnya cukup rendah, tingkat gajinya, selerenya pun jadi juga rendah ya. Nah ini beda-bedanya sehingga persoalannya apa sih? Nah, persoalannya baik itu pada produknya, kualitas produk, mulai dapatkan perancangan produknya, ya, sampai nanti masalah pekerja, masalah eh, biaya itu juga berbeda-beda menurut jenis apa proses transformasinya ini ya. Ini kemudian yang di bawah tadi sudah saya sebutkan misalnya ya mesin ya. Close shop sangat eh, apa namanya sangat spesifik ya, rigid prosesnya. Tadi satu mesin hanya menangani satu proses. Save of facility, tapi dengan skala yang besar dalam arti memproduksinya dalam jumlah besar gitu ya.
equipment, peralatannya sangat terspesialisasi dan seterusnya. Ini mungkin nggak usah dibahas semua satu-satu ya. Ini nanti mestinya lebih mendalam di kuliah sistem produksi ya. Capital investment high ya untuk yang closed shop. Jadi memang karena alat-alatnya apa otomatis misalnya ya spesifik ya biasanya justru alatnya menjadi mahal gitu ya. Modalnya perlu besar. Nah, tapi speed of prosesnya sangat tinggi ya. Dalam apa itu misalnya produksi mobil itu dalam hitungan menit keluar satu dan hitungan menit keluar satu unit saking cepatnya. Ya. Pengendaliannya nah, mulai pada proses perancangan. Jadi kalau flow shop kualitas itu sangat dipengaruhi dan bisa apa namanya diusahakan sejak mulai perancangan produk ini, perancangan produk, perancangan proses. Ya. Itu sangat menentukan kualitas misalnya. Pengendaliannya pada eh, rancangannya itu sudah mulai pengendalian kualitas. Pada proyek itu pekerja yang utama ya. Oke, dan seterusnya ya. Ini nanti bisa dibaca gitu ya. Bahan yang digunakan ya. Mungkin ini belum ya minggu lalu ya. eh Predictable untuk flow shop ya. Jadi karena memang produknya sudah tertentu ya, sudah rutin sifatnya juga produksinya kalau flow shop itu ya. Bahan yang diperlukan apa itu bukan prediksi lagi, itu sudah memang diketahui gitu ya. Berbeda dengan yang project ya. Sehingga misalnya kita kasih contoh saja, nah ini ke yang bawahnya. Pada sistem produksi yang flow shop itu perlu persediaan bahan yang cukup banyak ya. Tapi pada project cenderung hampir tidak ada persediaan. Jadi kalau di project saat diperlukan baru diadakan ya. Tapi kalau di flow shop perlu persediaan untuk menjamin kelancaran proses produksi ya. Dan seterusnya ini nanti bisa eh, di apa namanya dibaca gitu ya. Nah, kemudian ini contoh lagi ya, UC responsibility, jadi tanggung jawab pengadaan kualitas. Gitu. Pada flow shop itu nanti ada pekerja khusus ya yang melakukan pengendalian kualitas ya. Tapi pada project itu setiap pekerja melakukan pengendalian kualitas pada proses yang dia lakukan ya. Bedanya seperti itu ya. eh dan seterusnya ya ini nggak usah semuanya dibahas ya. Nah ini metode, teknik metode ya. eh Apa yang teknik metode yang digunakan ya? Pada flow shop ya itu nanti eh, bisa membuat atau perlu melakukan eh, apa namanya peramalan, estimasi ya. Estimasi misalnya estimasi jumlah ya, jumlah yang diproduksi karena sifatnya harus ada persediaan ya, tapi juga nggak boleh terlalu banyak ya, sehingga harus membuat proyek membuat peramalan perkiraan ya untuk untuk bulan depan, untuk minggu depan kira-kira perlunya berapa ya, sebaiknya produksi berapa. Nah itu harus ada peramalan ya. Kemudian antara yang menjadi tantangan nanti adalah bagaimana proses eh, apa namanya proses produksinya kan bentuknya flow, bentuknya aliran, ya. Urutannya bagaimana ya sebaiknya. Dan kemudian supaya setiap proses satu ke proses berikutnya itu terjadi keseimbangan proses, ya, keseimbangan kecepatan produksi, ya.
line balancing nanti dipelajari di sistem produksi ya. Kalau di project, biasanya kemudian project itu adalah sistem produksi yang sifatnya memang sangat khusus, sehingga dalam berbagai hal, itu project itu nanti menggunakan teknik metode tersendiri, sehingga kemudian bahkan dikenal eh, manajemen project tersendiri. Itu baik dalam hal perencanaan ya, maupun di dalam pelaksanaan produksinya ya, itu perlu pendekatan yang khusus ya, yang kemudian disebut manajemen project. Maka Anda nanti juga ya barangkali ya saya nggak hafal untuk Anda ya, untuk Anda ya mestinya juga ada kuliah manajemen project ya, sistem selain sistem produksi tadi ada manajemen project ya. Ada perancangan tata letak pabrik misalnya, ada pengendalian kualitas ya, ada manajemen persediaan ya. Nah ini jadi yang terkait dengan ini nanti akan muncul berbagai mata kuliah yang terkait dengan persoalan ini ya. Oke, beberapa mungkin Anda sudah dapatkan ya, tapi nanti akan ada yang lain ya, yang Anda pelajari ya, semua eh, implikasi dari sifat karakteristik dari sistem produksi yang seperti ini gitu ya. Oke, itu terkait eh, berbagai persoalan yang terkait dengan sistem produksi yang ada beberapa jenis ya, terutama yang memang yang penting apa namanya pengelompokan sistem produksi itu ya memang ini yang utama, flow shop, job shop, project. Sedangkan yang sebelumnya tadi ya make to stock biasanya sudah adalah flow shop ya. Kemudian make to order biasanya job shop ya. Make to order yang sangat khusus sifatnya itu project ya. Seperti itu ya. Nah, kok ini beda lagi ya. Ini kategori yang beda tapi juga ada persoalan tersendiri ya. Oke, nah kemudian yang lain lagi yang masih terkait dengan sistem manufaktur ya adalah apa yang kemudian dinamakan sebagai fungsi sistem manufaktur, ya, sistem fungsi manufacturing ya, di mana secara garis besar dibagi menjadi empat ya, ada fungsi marketing ya, kemudian ada fungsi engineering, ada fabrication dan production management ya. Ini kalau urusannya dengan orang TI terkait dengan sistem manufaktur itu ada hal yang terkait dengan marketing ya, kemudian fungsi manufakturnya ya, fungsi manufaktur adalah fungsi marketing, fungsi engineering, fungsi fabrication, fungsi production management. Nah, apa ini ya? Eh, Tentu saja konteksnya walaupun di sini ada fungsi marketing ya, maksudnya bukan untuk menjadi seorang marketer ya, bukan ngurusin pemasaran ya, tetapi memahami pemasaran ya. Bedanya apa? Melakukan pemasaran dengan memahami pemasaran. Nah, karena misalnya kita bicara sistem manufaktur, bicara sistem produksi, ya, kan ada pertanyaan awal misalnya, apa yang sebaiknya diproduksi, ya, ada pertanyaan itu, ya, apa ya yang sebaiknya diproduksi oleh sistem produksi, ya, maka kita perlu menentukan jenis produk apa yang sebaiknya diproduksi, ya. Nah, ini kita harus paham pemasaran, ya. Maka produk yang eh, diproduksi semestinya adalah produk yang bakalan laku. Ya. Dari mana kita bisa tahu produk apa yang seperti apa yang bakalan laku? Maka kita perlu paham pemasaran, perlu memahami pemasaran, ya, supaya nanti bisa menentukan jenis produk apa yang sebaiknya diproduksi, ya, dengan karakteristik produk yang seperti apa, ya.
Nah, di dalam pemasaran, ya, kita perlu sebetulnya pertama mempelajari konsumen, mempelajari perilaku konsumen, mempelajari kebutuhan, keinginan, selera konsumen. Ya, dari mempelajari itu, maka kita bisa memahami dan bisa menentukan produk apa yang sebaiknya diproduksi. Dengan karakteristik produk yang seperti apa. Karakteristik produk di sini nanti berarti berkaitan kalau kemudian kita mesti merancang produknya. Ya, bagaimana kita mesti merancang produknya. Ya, itu bagian dari fungsi manufacturing. Ya. Sehingga kemudian DTI pun ya belajar tentang pemasaran. Ya, tapi seperti tadi sudah saya sampaikan bukan untuk menjadi seorang pemasar. Ya, walaupun pada prakteknya ya tidak sedikit yang kemudian bekerjanya di bidang pemasaran, gitu ya, nggak salah juga, gitu ya. Tapi yang lebih spesifik lagi nanti misalnya perancangan produk. Produk itu mesti dirancang seperti apa, merancangnya bagaimana. Jangan lupa produk itu dibuat, diproduksi untuk memenuhi kebutuhan keinginan konsumen. Ya. Maka sebelum merancang ya harus pahami dulu kebutuhan keinginan selera konsumen. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian kalau kita mau produksi, mesti kapasitas pabriknya berapa besar. Nah, itu juga menentukannya mesti memahami pemasaran. Ya, kita mesti memahami, mengetahui seberapa besar sih kebutuhan masyarakat atas suatu produk tertentu. Ini dan lain-lain, ini fungsi marketing. Orang TI maka harus memahami pemasaran, ya, karena itu merupakan salah satu fungsi dari manufacturing, ya. Tetapi dalam konteks sekali lagi bukan untuk menjadi pemasar, tetapi supaya bisa membuat kebijakan yang tepat mengenai produk apa yang sebaiknya dibuat, rancangannya seperti apa, kapasitas produksi berapa besar, ya, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi engineering, ya. Fungsi engineering menganalisis, menetapkan, ya, rancangan produksi. Nah, setelah rancangan produk, maka kemudian memproduksinya bagaimana? Prosesnya gimana? Prosesnya apa saja? Urutannya bagaimana? Nah, maka kita harus bisa membuat rancangan proses, rancangan produksi. Ya. Termasuk rencana kapasitas. Jadi dengan kapasitas berapa? Pasti disesuaikan di engineering ini bagaimana memenuhi kebutuhan pasar yang sudah kita identifikasi di uh, fungsi marketing yang sebelumnya tadi kita bicarakan. Ya. Jadi dari memahami pemasaran, ya, setelah tahu kebutuhan, keinginan, selera masyarakat, ya, setelah tahu karakter produk seperti apa yang mereka inginkan, setelah tahu seberapa besar kebutuhan masyarakat, maka kemudian kita jalankan fungsi engineering manufaktur yang berikutnya yaitu fungsi engineering dengan merancang proses, membuat rancangan produksi, menyusun rencana kapasitas pabriknya mesti berapa besar, dan kemudian jenis dan jumlah fasilitas produksinya itu apa saja, berapa banyak. Ya. Nah, ini bagian dari analisis-analisis yang harus dilakukan oleh orang TI atau yang menjadi bidang kerjanya orang TI. Ya. Memang kalau zaman sekarang yang namanya suatu persoalan, suatu pekerjaan itu biasanya ya sebetulnya kerjasama antar bidang keahlian. Jadi tidak hanya satu bidang keahlian saja, tapi dengan perannya masing-masing, ya. Nah, setelah dibuat rancangan produk, rancangan proses, ya, ini yang atas ini, maaf, ini rancangan produk, ya.
bukan rancangan produksi. Yang rancangan produksi berarti rancangan proses. Rencana kapasitas, ya, jenis dan jumlah fasilitas produksi sampai dibuat. Ini mungkin ditambahkan di dalam dan lain-lain ini rancangan tata letak pabriknya seperti apa gitu ya. Nah, berarti sampai di sini terbangun sebuah pabrik, ya, di mana pabrik tersebut eh, isinya fasilitas produksinya apa saja dan akan melakukan apa, proses apa yang akan dilakukan, produk apa yang akan dihasilkan. Ya. Nah, kalau sudah ditetapkan, maka kemudian fungsi fabrikasi. Nah, fungsi fabrikasi inilah adalah proses produksi on prosesnya, yang proses fisiknya, proses apa realnya, real produksinya, ya, melakukan proses produksi, melakukan pengendalian produksi baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun waktu, ya, karena harus diproduksi eh, tepat waktu, ya, tepat jumlah, tepat waktu, ya, diproduksi sebanyak yang diminta konsumen, diproduksi sampai jadi seperti pada waktu diminta konsumen, diproduksi dengan kualitas seperti harapan konsumen. Ya kan proses produksi, ya. C ini proses produksinya. Nah, kemudian walaupun mungkin kalau di proses produksinya mungkin tidak banyak peran TI-nya, mungkin di peran TI-nya di pengendalian produksi, ya, bukan di proses produksinya, ya. Kemudian production management, manajemen produksi yang namanya manajemen adalah apa? Planning, organizing, editing, controlling. Ya. Perlu perencanaan, ya. Ya ini yang kemudian Anda pelajari nanti atau sekarang saya nggak tahu, ya. Ada kuliah perencanaan pengendalian produksi. Dan untuk membuat perencanaan mesti membuat perkiraan-perkiraan dulu, ya. Maka Anda juga belajar peramalan, ya. Jadi orang T itu juga belajar peramalan, ya, tapi peramalan dengan metode ilmiah, ya, proyeksi, ya, membuat perkiraan, ya. Nah, sebaiknya berapa jumlah produksinya ini. Nah, ini memang tadi kalau untuk yang shop ada peramalan permintaan, tapi untuk yang maaf yang make to stock, ya. Kalau yang make to order ya mungkin nggak ada peramalan, ya. Kalau ada yang make to order gitu, ya. Perencanaan produksi nanti untuk yang make to stock dengan make to order itu berbeda perencanaan produksinya. Ya. Perencanaan pengendalian material atau persediaan bahan. Ya. Ini juga ini memang lebih banyak untuk yang make to stock, ya, yang sifatnya uh, produk sudah harus ada sebelum konsumen melakukan pembelian. Ya. Itu yang make to stock. Ya. Jadi nanti Anda akan mempelajari ini, ada materi kuliah, ya, khusus seperti ini. Ya. Kira-kira itu sebagai pengantar, sebagian mungkin Anda sudah mempelajarinya. Ya. Nah, ini kalau digambarkan ini yang apa namanya secara diagramatis, ya, seperti apa sih, nah, apa jalannya sistem produksi, ya, sistem manufaktur. Semuanya sebetulnya bermula dari pelanggan, ya, konsumen, customer, ya. Nah, di sini kemudian tadi kan ada fungsi manufacturing, ya. Yang pertama adalah fungsi marketing, ya. Ini mulai dari memahami konsumen, kebutuhan, keinginan, seleranya, seberapa banyak permintaannya, kapan melakukan permintaan, ya. Jadi ada peramalan juga, ya. Kalau yang sifatnya kebutuhan keinginan, ya, dipenuhi dengan membuat rancangan produk, ya.
merancang produk yang mestinya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, harapan pelanggan. Ya, kalau rancangan produk sudah dibuat, kemudian dibuat rancangan perencanaan proses ya, rancangan proses. Ya. Dari ramalan permintaan konsumen dengan rancangan produk yang sudah dibuat, ya, dengan rancangan proses yang sudah dibuat, maka untuk sebelum dilakukan fabrikasi harus dibuat dulu perencanaan pengendalian produksi. Jadi ini tidak asal melakukan kegiatan produksi, ya, karena yang diproduksi harus tepat, ya, tepat jumlah, tepat waktu. Ya. Untuk mengetahui tepat jumlah, tepat waktu, berarti kan bergantung pada tingkat kebutuhan konsumen tadi, ya, yang mungkin ada fluktuasinya, naik turunnya. Ya. Maka perlu dibuat perencanaan pengendalian, ya, produksi. Setelah dibuat rencana, baru kemudian realisasi produksi itu ada di fabrication di sini. Nah, untuk melakukan kegiatan produksi tadi juga perlu persediaan bahan terutama. Bagaimana persediaan bahan disiapkan harus sesuai juga dengan melihat rencana produksinya. Ya. Nah, di dalam menghitung perencanaan pengendalian produksi, ya, produksi berapa banyak, kapan berapa banyak gitu ya misalnya, kan bergantung kepada fasilitas produksi yang ada. Tapi juga kemudian eh, dari fasilitas produksi itu kan ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu nanti bergantung kepada ya kecepatan proses misalnya di sini tadi ya. Tapi juga mungkin perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Jangan lupa TI kan merancang dan memperbaiki. Nah, untuk memperbaiki proses supaya lebih prioritasnya lebih tinggi, lebih efisien gitu ya. Nah, nanti Anda kan juga belajar, ingat yang di Taylor, Gilbreth ya, di awal kemunculan TI, ada teknik metode kerja ya, penetapan waktu standar, teknik metode peningkatan produktivitas ya. Oke ya, produksi ya. Produksi selesai ya mungkin disimpan di gudang dulu atau dikirim, nah, nanti akhirnya dikirim ke pelanggan ya. Tapi jangan lupa ya, semua eh, produk yang dikirim ke pelanggan harus dijamin kualitasnya lebih dahulu. Maka ada ini, mohon maaf salah ketik ya, quality control ya, pengendalian kualitas. Walaupun konsep pengendalian kualitas ini sekarang tidak hanya di sini ya, tapi bisa lebih merata ya. Pengendalian proses produksi ya. Nah, kemudian pengendalian fasilitas. Nah, ini inventory tadi ya, eh, ini sifatnya perencanaan ya. Tadi perencanaan pengendalian produksi, kemudian ini sebetulnya bukan inventory control ya, eh, apa namanya, planning, inventory planning and control ya, inventory planning dulu terutama ya. Jadi seperti ini kan production planning and control ya. Ini sebetulnya inventory planning and control ya. Jadi ada rencana ya, realisasinya nanti mencari supplier bahan ya. Nanti bahan dikirim ke pabrik. Jadi ini produksinya menggunakan bahan dari supplier dan seterusnya ya. Nah, gambarannya seperti ini ya. Orang TI mesti paham ini ya, siklus manufacturing ya. Ini gambaran apa namanya? Gambaran standar ya, yang masih uh, masih standar, uh, belum yang kompleksnya gitu ya. Oke, jadi di sini
tadi sudah saya sebutkan ada beberapa mata kuliah yang langsung terkait dengan konsep-konsep ini. Ya, ada kuliah metode kerja, sistem kerja, ya, produktivitas, analisis produktivitas juga ada perencanaan pengendalian produksi, ada perencanaan pengendalian persediaan, ya. Pak DTI juga belajar proses produksi, ya, proses kontrol, ya, pengendalian kualitas, ya, dan seterusnya, ya. Jadi itu mengapa kok DTI belajar macam-macam? Bukan untuk bermacam-macam, ya, tapi supaya bisa menangani masalah pada sistem yang menjadi bidang kajiannya. Yang kebetulan atau memang dasarnya bahwa sistem yang menjadi bidang kajiannya itu memang ada banyak unsur, ada banyak komponen, ya, ada banyak uh, aspek yang harus diperhatikan dan diperhitungkan. Ya. Nah itu kira kurang lebih kenapa kok TI macam-macam, tapi bukan untuk bermacam-macam. Nah, nanti kalau di kuliah ini hanya gambaran singkatnya nanti pada kuliah. Misalnya ada ini pengendalian persediaan, perencanaan pengendalian persediaan. Nah, ini salah satu teknik metode ya. Ya. Anda pakai ini yang paling sederhana, pakai model Economic Order Quantity, ya, EOQ, dikembangkan oleh Wilson ini ya. Tujuan menentukan jumlah persediaan optimal yang diberikan biaya persediaan minimum. Ya. Asumsi, ini ada asumsi-asumsinya ya. Jumlah persediaan dipengaruhi biaya simpan, asumsinya ya. Dan biaya pesan. Nah, ini ada. Jadi ini nggak kita bahas ya, ini untuk memberikan gambaran. Nanti Anda pelajari ini di perencanaan pengendalian produksi, perencanaan pengendalian persediaan. Ya, teknik metodenya macam-macam. Ini kan hanya salah satu yang paling sederhana. Ya. Nah ini misalnya kemudian ada kasusnya. Kasusnya demikian. Ya. Bagaimana persediaan? Nah, saya takutnya Anda sudah dapat kuliah yang terkait, ya sehingga kalau saya jelaskan malah menjadi apa namanya, kalau di kuliah yang terkait dengan manajemen persediaan, analisis persediaan kan lebih mendalam dari ini gitu ya. Oke, jadi ini atau katakanlah misalnya eh, kita punya pabrik apa ya, pabrik pabrik tepung beras. Setiap tahun produksinya 10.000 ton gitu ya, misalnya 10.000 ton per tahun. Nah, apakah ini jadi 10.000 ton beras lah katakanlah bahannya ya per tahun? Artinya kan kita perlu bahan untuk diproses berupa beras. Nah, sebaiknya kebutuhan bahan berupa beras yang 10.000 ton per tahun itu dibeli ya pengadaannya setiap hari ataukah 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali atau 3 bulan sekali misalnya. Ini kasusnya ya misalnya di persediaan bahan misalnya. Ya tadi misalnya kita perlu bahan berupa beras 10.000 ton per tahun untuk produksi tepung. Ya. Nah, waktu kita mau mau melakukan pengadaan bahan, ya, itu timbul ongkos yang namanya ongkos pesan. Misalnya sekian setiap kali pesan. Misalnya 1 juta ya per sekali pesan. Kalau setiap hari melakukan pembelian berarti setiap hari melakukan pemesanan. Berarti setiap hari untuk pemesanan saja perlu 1 juta. Ya. Kalau pesannya hanya sebulan sekali berarti ya ongkos pesannya sebulan cuma 1 juta dan seterusnya. Eh, kemudian ini harga barangnya ya per kilo misalnya.
per kilo berasnya 10.000 harganya. Nah, nanti kalau kemudian disimpan, ya disimpan gitu saja, misalnya nilainya bisa menyusut, ya. Kemudian komoditi itu ada konsep sumber daya itu kalau menganggur itu menimbulkan ongkos yang namanya paling tidak adalah ongkos kesempatan, ya, opportunity cost, ya. Jadi barang yang menganggur, sumber daya yang menganggur, itu nganggurnya itu menimbulkan cost, ya, kos kesempatan. Ya. Nah, beras tadi misalnya disimpan, ya, itu yang menimbulkan biaya. Ya misalnya ini 20% ya, dari harga per tahun dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebaiknya tadi gimana? Apakah harus belanja setiap hari atau 2 hari sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali atau bagaimana? Nah inilah model apa tadi Wilson tadi ya. Nah, bagaimana sebaiknya pengadaan bahan mesti dilakukan ini pakai sudah dibuat oleh Wilson modelnya ya kita pakai ini ya. Nah, ini sebetulnya ya. Ini yang dipakai kemudian. Nah, yang disebut kita membelinya berapa banyak pengadaannya ini I0 ini ya. I0 sekian ya. I0 sama dengan akar 2AD per H. Nah, jadi berapa jumlah yang dipesan? Ya segini. Ya. Nanti akan ketemu, misalnya, oh Q0-nya ketemu eh, 1.000 misalnya. Kalau Q0-nya 1.000, berarti nanti berapa sering melakukan pembelian? Ya D dibagi Q0 sama dengan 10. Oh berarti dalam setahun melakukan 10 kali pemesanan. Nah itulah kira-kira gambaran salah satu contoh lah persoalan yang ada di sistem produksi, sistem manufaktur. Salah satu contoh adalah kebijakan terkait dengan persediaan bahan. Teknik metodenya gimana? Ini adalah salah satu metode ya penyelesaiannya. Ya kira-kira seperti itu di sistem produksi atau sistem manufaktur. Ya kita nggak akan bahas semuanya ya. Itu nanti di mata kuliah masing-masing ya. Oke, untuk di sistem produksi atau sistem manufaktur mungkin cukup begini aja. Ya. Ini kalau digambarkan tadi ya, ini ada titik optimalnya. Ini ongkos total ya. Ini ongkos total minimum ya. Jadi berapa jumlah pesannya ya di sini nih tadi nolnya di sini ya. Ini biaya yang muncul ya. Ini minimum cost ya, optimal order quantity di situ. Oke, kira-kira itu sebagai gambaran saja ya. Kalau ujian nggak ada begini nih, nanti kalau ujian. Oke, sebelum dilanjut ke topik berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, karena masih ada waktu sedikit ya. Halo, Belum ada, Pak. belum ada yang mau ditanyakan? Kalau kalau enggak kita ganti topik ya. Oke, kita Dari ganti aku topik. cukup, Pak. Ya, kita ganti topik ya. Nah, sekarang kita di sistem bisnis. Ya, kita di sistem bisnis. Ya. Nah, di sistem bisnis pun kita perlu mengenali sifat karakteristik ya, sistem bisnis itu seperti apa. Permasalahan apa yang kemudian timbul dan bagaimana teknik metode penyelesaiannya. Sehingga nanti kemudian kita kalau menghadapi sistem bisnis yang bermasalah, kita bisa mengatasi. Ya.
Kira-kira seperti itu ya. Walaupun mungkin ini nggak bisa tuntas ya karena waktu. Sistem bisnis adalah suatu sistem yang bertujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya. Sistem bisnis seperti ini dinamakan biar lebih sederhana bahasanya ya perusahaan. Ya. Jadi perusahaan itu merupakan satu sistem bisnis. Nih. Keuntungan, jadi ya tujuannya cari untung lah, pokoknya sederhananya seperti itu. Ya, sistem bisnis itu apa? Sistem yang tujuannya cari untung. Ya. Keuntungan didapatkan dengan cara melakukan kegiatan atau membuat, menyediakan produk dan kemudian menjualnya ke para konsumen yang membutuhkan. Ya, cukup jelas. Kegiatan bisnis yaitu membuat, menyediakan produk dan kemudian menjualnya ke para konsumen, memerlukan sumber daya yang banyak, ragam jenis maupun kuantitasnya, yang kesemuanya harus dikelola secara efisien. Jadi dalam kegiatan bisnis kita perlu berbagai macam sumber daya, ya, berbagai macam sumber daya dan kuantitasnya pun eh, barangkali juga banyak, ya. Dan dalam rangka ya bagaimana sistem bisnis itu bisa mencapai tujuannya dengan baik, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, berarti sistem bisnis ini harus dikelola secara efektif, efisien. Ya. Sumber dayanya harus dikelola secara efektif, efisien. Kegiatannya harus direncanakan sehingga juga efektif, efisien. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi melakukan uh, pengaturan, kan dalam beberapa hal juga perancangan gitu ya, supaya bisnisnya berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuannya dengan baik. Ya. Nah, sebagaimana sistem yang lain, ya, sistem bisnis, ya, kemampuan kemampuan sistem bisnis dalam mencapai tujuannya itu selain dipengaruhi oleh unsur-unsur pembentuk dari sistem bisnis itu sendiri, itu juga dipengaruhi oleh unsur atau faktor dari luar yang kita namakan sebagai lingkungan. Jangan lupa tadi di sistem manufaktur, sistem produksi juga ada lingkungan ya. Nah, di sistem bisnis itu lingkungannya lebih luas lagi. Ya. Karena itu kemudian perhatian pada lingkungan, ya, pada sistem bisnis mungkin lebih besar dibandingkan pada sistem manufaktur tadi. Ya. Nah, persoalannya seperti apa yang sering timbul? Ya. Oke, sebelum sampai ke sana, nah kita lihat dulu ya bagaimana zaman dulu sistem bisnis dikelola ya dan bagaimana kemudian eh, persoalan bisnis pun berkembang sehingga cara pengelolaannya pun harus berkembang ya. Pada zaman dahulu ya ini juga sudah kita ceritakan pada waktu perkembangan TI ya, kemunculan TI. Pada masa awal perkembangannya unit-unit perusahaan bisnis ya pada masa awal berkembangnya unit-unit perusahaan bisnis, kemampuan dan keberhasilan menjalankan suatu bisnis lebih dipandang bergantung pada bakat sang pemilik untuk pengelola. Nah, ini kalau zaman dulu memang sudah gitu ya. Bisnis berhasil atau tidak itu sangat ditentukan oleh bakat pengelolanya. Kalau zaman dulu sering diyakini seperti itu. Jadi kalau nggak berbakat nggak akan untung gitu ya, nggak akan sukses. Yang sukses itu yang memang berbakat. Tapi itu pandangan zaman dulu. Hmm. 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 Sampai kemudian muncul seorang tokoh, yaitu Henry Fayol. Ya.
Payol ini ya, eh, dia juga mengelola bisnis, menjalankan suatu kegiatan bisnis ya, dan dia termasuk berhasil di dalam menjalankan bisnis. Tapi tidak seperti mohon maaf. Bentar dulu. Tapi tidak seperti keyakinan orang-orang sebelumnya, di mana kesuksesan bisnis itu diyakini ditentukan oleh bakat sang pengelola. Ya, Fayol dia juga sukses dalam menjalankan usahanya, tapi dia kemudian mengatakan bukan sekedar atau bukan penentunya bukan bakat, ya, bukan bakat, ya. Tapi ya keberhasilan bisnis, ya, keberhasilan pengelolaan bisnis itu lebih ditentukan oleh cara atau teknik atau metode yang diterapkan oleh sang pengelola dalam menjalankan perusahaan. Jadi berhasil tidaknya itu sebetulnya bergantung pada bagaimana cara atau teknik metode pengelolaan perusahaannya, bukan karena bakatnya. Ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Payor. Ya. Jadi untuk menjalankan bisnis pun ada tekniknya, ada caranya, ada metode. Jadi tidak asal-asalan. Ya. Tapi juga bukan sekedar bakat dan bukan intuisi. Ya. Bukan sekedar intuisi. Ya. Tapi memang ada teknik metode. Dan teknik metode ini dapat dipelajari oleh siapa saja. Sehingga siapapun, ya, kalau mempelajarinya dengan baik, ya, teknik metode tersebut, maka yang bersangkutan juga bisa sukses menjalankan usaha. Nah, artinya bagaimana cara mengelola perusahaan dengan baik agar perusahaan tersebut dapat meraih keuntungan. Ada ilmunya. Nah, ilmu tentang teknik metode pengelolaan kegiatan bisnis. Ya. Memang dalam menjalankan bisnis itu ada persoalan-persoalan, tapi diatasinya juga dengan teknik metode, bukan dengan sekedar intuisi, sekadar bakat, ya. Tapi harus dengan suatu teknik metode. Ya. Maka sejak itulah kemudian berkembang ilmu atau teori mengenai pengelolaan sistem usaha atau sistem bisnis, yaitu manajemen dan organisasi bisnis. Nah, inilah ya. Karena itu kemudian di TI juga dipelajari manajemen dan organisasi. Mengapa? Ya karena dia akan apa namanya menentukan keberhasilan bagaimana bisnis dijalankan. Dan itu sebetulnya juga sistem ya. Kan TI tentang sistem, termasuk sistem bisnis. Maka TI juga mempelajari bagaimana sistem bisnis, bagaimana teknik metode mengelola bisnis. Berarti juga mempelajari manajemen organisasi, khususnya organisasi bisnis. Ya, nanti akan ada kuliah manajemen organisasi. Ya, baik itu mengenai merancangnya, ya, memperbaikinya, ya, dan seterusnya. Ya, nah ini yang awal-awal. Ini zamannya Payol itu saya lupanya abad 19 atau berapa gitu ya. Intinya sudah berumur ratusan tahun gitu ya Payol. Dari sekarang jaraknya 100-200 tahun mungkin. Ya. Menurut Fayol, agar sukses dalam mengelola sistem bisnis, ya, sistem bisnis tersebut mesti dibagi-bagi menjadi terdiri dari komponen-komponennya. Jadi teknik metodenya gimana sih? Wah, urusan bisnis itu dipilah-pilah, dibagi-bagi. Ada urusan teknis, ya, technical, ada urusan security, ada urusan komersial, ada urusan finansial,
dan seterusnya. Penting ada urusan manajerial. Pengertian manajerial di sini yang paling bawah adalah manage diterjemahkan sebagai planning, organizing, evaluating, controlling. Ya, itu yang paling bawah. Atau yang atas adalah komponen-komponen dari urusan bisnis. Ya, nah gambarannya adalah seperti ini. Ya, tapi ini masih zamannya Payo. Oh, sekarang tentu saja sudah jauh lebih maju. Ya, nah ini yang kemudian eh, berkembang dari tadi saya sebutkan teori manajemen. Ya, manajemen itu planning, organizing, evaluating, controlling. Ini kalau sekarang, kalau dulu Payol masih menggunakan manajerial itu apa sih? Planning, organization, commanding, coordinating, controlling. Itu yang mirip-mirip lah. Nah, urusan bisnis itu ada macam-macam. Ya, ada urusan teknis, ada komersial, ada security, ada accounting. Itu zamannya Payol dulu. Sekarang mau sudah makin berkembang lagi. Ya. Menurut Fayol yang tadi ya manajemen ya proses manajemen. Menurut Fayol, agar sukses dalam pengelolaannya, pengelolaan sistem bisnis dapat dilakukan dengan menjalankan proses administrasi bisnis. Nah, dulu masih disebutnya adalah administrasi bisnis, ya. Kalau sekarang kita namakan manajemen lah. Apa itu? Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, komando, koordinasi, pengendalian, ya. Ya, kemudian ini kita namakan sebagai proses manajemen. Ya, itu satu ya. Bagaimana sih teknik metode pengelolaan sistem bisnis? Jalankan proses manajemen. Apa itu? Planning, organizing, evaluating, controlling. Itu kata Payo. Bagaimana sih teknik metode pengelolaan sistem bisnis? Ya, pilah-pilahlah, bagi-bagilah urusan-urusan bisnis itu menjadi ya, urusan teknikal, urusan komersial, urusan finansial, urusan accounting, dan seterusnya. Itu teknik metode yang usulkan oleh Payo. Oh, sekarang pembagiannya lebih banyak, ya. Kemudian jalankan proses manajemen, apa itu planning, organizing, atau controlling kalau sekarang, ya. Dan masih berkembang terus. Selain itu, nah supaya sukses di dalam menjalankan bisnis, perhatikan ada prinsip-prinsip manajemen yang harus ditaati. Nah, tapi ini nggak kita bahas ya. Ini nanti ada pelajari secara lebih mendalam di kuliah manajemen organisasi ya. Division of labor pembagian pengelompokan pekerja, pemberian otoritas, wewenang gitu ya. Jadi setelah dibagi-bagi apa tugasnya apa siapa tugasnya apa, siapa tugasnya apa, kasih otoritas ya, kasih wewenang ya. Kemudian harus disiplin ya, harus ada satu kesatuan komando, ya harus ada satu kesatuan arah ya dan seterusnya. Ya. Ini zamannya Payol, kalau sekarang sudah berkembang lagi. Ya. Jadi yang diusulkan oleh Payol mungkin masih banyak juga yang relevan, masih bisa diterapkan dengan baik, tapi mungkin juga ada yang sudah kurang pas, ya, karena perkembangan zaman. Ya. Nah, ini kalau kita gambarkan yang sistem bisnis ya, ini urusan-urusannya kita bagi-bagi ini. Urusan teknis tadi ya, urusan finansial, urusan komersial, dan sebagainya. Nah, ada unsur lingkungan. Ya. Nah, kalau di zamannya Fayol tadi belum mempertimbangkan unsur lingkungan ini. Ya. Jadi untuk memperoleh profit, ini harus dikelola dengan baik. Bahkan dirancang ya. Ini kan kalau masih awal, pabrik itu, perusahaan itu kan dirancang. Rancang sistem bisnis. Ya. Kalau sudah beroperasi ya lakukan perbaikan supaya apa profitnya lebih bagus. Tapi di dalam mengelola sistem bisnis ini
Nah, dipengaruhi oleh banyak unsur lingkungan dari luar, ya, para supplier bahan, ya, konsumen terutama, tentu saja ada pesaing, ya, ada perantara pemasaran, ada pemerintah, ada perusahaan jasa perbankan dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana ini pengelolaannya? Kalau file tadi masih sederhana, pokoknya dibagi-bagilah urusannya. Dulu sebelum file urusannya itu gimana? Siapapun ngurusin apapun tanpa pola yang tetap. Ya, pokoknya setiap hari datang kerja apa yang dikerjain, yang di depan mata gitu ya. Itu dulu zaman dulu. Ya. Tapi setelah file, kemudian jangan begitu ya. Pilah dulu ya pekerjaan yang harus dilakukan itu apa saja. Oh, ada teknis, ya produksi, ada soal uang, ada soal penjualan, ya dan seterusnya. Setelah dibagi-bagi, dipilah-pilah pekerjaannya, kemudian lakukan pembagian tugas, siapa mengerjakan apa, ya sehingga kemudian ada tugas, wewenang, tanggung jawab. Nah, kalau sudah seperti itu sudah terorganisir, muncullah kemudian organisasi. Ya. Sebelum file, bentuk organisasinya nggak jelas karena apalagi waktu zaman perusahaannya masih kecil ya, berupa usaha kerajinan ya. Perusahaan itu ya sama dengan yang pemilik gitu ya. Pekerja yang lain apa? Pekerja yang lain cuman bekerja apa, kalau disuruh, suruh apa kerjain dulu apa kerjain ya, tanpa pola. Ya. Kalau sekarang mereka jauh lebih rumit ya. Nah, dulu memang belum ada persoalan di sini ya, lingkungan. Kok sekarang ini mungkin jauh lebih mempengaruhi apa kehidupan sistem bisnis ini ya, sangat dipengaruhi unsur lingkungannya. Jadi baik buruknya ini juga sangat bergantung bagaimana ini pengaruh lingkungan ini bisa dikelola, ya diantisipasi ya. Nah, karena itu kemudian ya di TI Anda akan belajar ada kuliah-kuliah yang terkait dengan ini tadi yang tadi sudah saya sebutkan. Kuliah pemasaran. Kenapa? Ya memang harus ngerti pemasaran orang TI. Ya. Kuliah mengenai SDM, manajemen sumber daya manusia, kuliah keuangan, ya paling tidak analisis biaya, selain mungkin analisis atau manajemen keuangan. Ya. Kemudian karena menghadapi pesaing, menghadapi ini, yang terkait dengan ini apalagi, kemudian oh, perlu belajar mengenai strategi perusahaan, strategi bersaing. Ya. Kemudian bagaimana merancang sistem bisnis yang kalau masih di awal, eh, pelayakan bisnis, perencanaan bisnis. Nah, itu yang kemudian dipelajari di TI. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya, permasalahan-permasalahan yang muncul pada sistem bisnis. Walaupun tadi sebagian ya sudah kita singgung di sistem manufaktur. Produk apa, seperti apa yang sebaiknya dibuat, disediakan agar laku dijual. Ya. Kalau di sistem bisnis, ini kaitannya nanti dengan bagaimana memasarkannya memang supaya laku, supaya betul-betul laku, supaya mampu bersaing. Ya. Kalau di sistem manufaktur tadi kan dikaitkan dengan perancangan produk. Kalau di sini dikaitkan dengan bagaimana menjalankan bisnisnya. Ya. Bagaimana caranya agar produk perusahaan lebih dipilih oleh konsumen dibandingkan pesaing. Berarti perlu belajar strategi. Berapa banyak produk sebaiknya dibuat, disediakan, dan seterusnya ya. Ya, jadi ini memberikan gambaran persoalan apa yang dipelajari, ngatasinya nanti juga gimana ya, dan seterusnya ya. Nih kira-kira ya.
Produk apa, siapa konsumennya, analisis pasar, pemasaran, strategi perusahaan, strategi bersaing ya. Berapa besar kapasitas, analisis biaya, ekonomi teknik, analisis kelayakan. Ini adalah eh, bisa dikatakan judul-judul mata kuliah. Ya, nanti akan Anda temui, walaupun mungkin tidak semuanya ya, mata kuliah seperti ini. Ya, dan mungkin tidak persis ya karena sudah mengalami perubahan-perubahan, sudah melakukan revisi-revisi. Kalau saya masih dulu belajar psikologi industri, perilaku organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, analisis produktivitas, ya, analisis kelayakan, analisis biaya ekonomi teknik ini dulu saya masih belajar ini ya. Sekarang memang sudah ada perubahan-perubahan. Nah, itu kira-kira gambarannya ya. Kita hanya memberikan gambaran ya. Namanya juga pengantar. Jadi saya mengantarkan untuk Anda siap mempelajari TI secara lebih lengkap ya di setiap mata kuliah. Dan bagaimana kemudian kita menyikapi setiap mata kuliah ya. Kira-kira seperti itu. Dan kebetulan waktunya juga sudah hampir habis ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya, boleh dipersilakan. Silakan kalau ada. Halo, halo, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sudahi. Dari aku cukup, Pak. Oke ya. Jadi kita sudahi kuliah untuk malam ini. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Yuk. Pak.